Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian, terlebih khusus nikmat iman Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang sejuk dan cerah ini, kita tentunya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berupaya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Karena hanya dengan berbekal iman dan takwa inilah yang akan mampu menuntun hidup kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah berkah selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memelihara dan meningkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Karena hanya dengan berbekal iman dan takwa inilah yang akan mampu menuntun kita hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah berkah selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berharga ini, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan segala syariat baik yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, imamun adilun wasyabun syafi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu wa rajulun zakarallahu khalian fa fadat aina. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari di mana tiada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang 7 golongan ini, yang pertama adalah imamun adilun, yaitu pemimpin yang berbuat adil. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah pemimpin, sesungguhnya pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin. Karena Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang telah dipimpinnya. Kata Nabi SAW, tiap-tiap kita adalah pemimpin. Baik itu pemimpin dalam urusan kemasyarakatan, dalam urusan kenegaraan, mulai dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, menteri, bahkan sampai kepada presiden. Mereka adalah termasuk pemimpin-pemimpin yang menyangkut urusan duniawi. Dan minimal kita adalah pemimpin. Pemimpin di mana? Yaitu pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin dalam rumah tangga, atau pemimpin agama, atau juga pemimpin dalam urusan kemasyarakatan, semua itu adalah pemimpin. Dan selama kita menjadi pemimpin, selama kita hidup di dunia ini, maka kelak di akhirat nanti akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dipimpinnya. Oleh karena itu, pemimpin yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin yang mampu berbuat adil terhadap apa-apa yang telah dipimpinnya. Nah, yang bagaimana pemimpin yang adil ini? Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan orang banyak yang dipimpinnya. Jadi bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang baik, yang adil terhadap orang-orang atau masyarakatnya yang dipimpinnya, atau pemimpin dalam urusan rumah tangga, maka pemimpin yang mampu berbuat adil inilah yang kelak akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil kiamat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Itu pemuda yang senantiasa mampu istiqomah mudawamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Para pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum kalau orang tua mampu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermodal keimanan dan ketakwaannya serta istiqomahnya dalam ibadah, ini hal yang biasa kita saksikan. Rata-rata di masjid, di musola adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut, yang istiqomah dan mudawamah dalam urusan ibadahnya. Tapi kita bisa saksikan pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit sekali yang bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Nah, ini hal yang sangat luar biasa, karena memang tidak mudah sebagai seorang pemuda yang masih remaja, di mana secara kepribadiannya banyak sekali hal-hal yang menggodanya. Maka dalam hal ini, apabila seorang pemuda mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqamah mudawamah, dengan ketekunannya, maka ini termasuk golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil mahsyar nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Itu seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Masjid ataupun mushola, tempat-tempat ibadah kita sholat 5 waktu. Maka seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid ataupun mushola, tempat ibadah, artinya orang tersebut senantiasa memperhatikan tentang kondisi syiar suatu masjid, baik itu syiar dalam urusan ibadah sholat 5 waktunya, maupun syiar dalam urusan pengajian atau majelis ta'lim yang menjadikan syiar suatu masjid. Maka apapun yang terpaut kepada masjid, tempat ibadah ataupun mushola, maka seorang pemuda yang senantiasa memperhatikan kondisi masjidnya, hatinya terpaut kepada masjid, memperhatikan tentang syiarnya, tentang ibadah sholat 5 waktunya, dan tentang segala aktivitas kegiatan yang ada di dalamnya, termasuk yang menyangkut masalah kebersihannya. Seseorang yang hatinya memiliki perhatian yang demikian, ini termasuk golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti,
hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah warajulani tahabba fillah. Dua laki-laki yang saling mencintai, saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu, saling mendoakan dan memelihara pertemanannya, persahabatannya semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ijtama alaih, mereka bertemu karena Allah, dan watafarraqu alaih, kalaupun mereka harus berpisah, maka berpisahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Insyaallah 3 poin lagi akan kami lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat buat kita semua, dan tentunya dengan harapan semoga kita termasuk dalam golongan yang 7 perkara tersebut yang nanti akan saya lanjutkan, dan semoga juga kita diberikan sehat walafiat dan panjang umur sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.